Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maharani Patida dari kelas Kimia A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai industri kertas. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu mengenai kertas. Untuk kertas ini adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Pulp ini sendiri adalah bubur kertas. Serat yang digunakan ini biasanya adalah serat alami, yaitu yang mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas. Misalnya kertas pembersih atau tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, ataupun toilet. Nah, selanjutnya itu mengenai bahan baku dari kertas ini sendiri. Untuk bahan bakunya ada dua, yaitu bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Untuk bahan baku primer yaitu ada bahan kayu dan yang bukan kayu. Kayu yang digunakan ini dibedakan berdasarkan ukuran daun yang dimiliki kayu, yaitu kayu berdaun lebar dan kayu berdaun jarum. Umumnya menggugurkan daunnya pada musim kemarau, seperti albazia, valcatera, dan lain-lain. Sedangkan itu untuk kayu berdaun lebar. Sedangkan untuk kayu yang berdaun jarum ini sering disebut jenis daun yang berasal dari pohon berdaun jarum. Jenis kayunya itu softwood, dan jenis pohon ini selalu hijau sepanjang tahun dan tidak menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Selanjutnya itu yang bukan kayu. Beberapa jenis tumbuhan bukan kayu merupakan sumber serat dari bahan baku pulp, baik itu berasal dari kulit, batang, daun, tangkai, buah, ataupun bijinya. Berdasarkan sumber serat, tumbuhan kayu dapat diklasifikasikan ada serat kulit batang, serat daun, serat bulu hijau, dan serat rerumpunan. Selanjutnya itu bahan baku sekunder. Guna pengempatan bahan baku primer, maka diusahakan pemanfaatan kertas bekas dari berbagai jenis kertas dan karton. Nah, kertas dan karton ini sebagai bahan baku dari pulp. Serat yang dihasilkan dari kertas atau karton, bahkan dari baju bekas, ini dikenal sebagai sebutan serat primer. Selanjutnya itu untuk proses pembuatannya. Yang pertama di sini ada proses pembuatan pulp dan pulper. Untuk proses ini dalam tangki yang dicampur pulp dicampur menjadi air dan akan menjadi slurry-slurrynya ya bubur. Slurry ini kemudian dibersihkan lebih lanjut dan dikirimkan ke mesin kertas. Bahan baku dimasukkan ke dalam pulper untuk defibrillation dan mempercepat beating serta fibrillation dikarenakan pemekaran serat. Selanjutnya itu cleaner. Proses pemutihan untuk tipe pulp craft dilakukan dalam beberapa menara di mana pulp dicampur dengan berbagai bahan kimia. Kemudian bahan kimia diambil kembali dan pulp dicuci. Selanjutnya itu untuk pemurnian, pulp dilewatkan plat yang berputar pada alat pemurnian untuk disk. Pada proses mekanis ini terjadi penguraian serat pada dinding selnya sehingga serat menjadi lebih lentur. Untuk tingkat pemurnian pada proses ini mempengaruhi kualitas kertas yang akan dihasilkan nanti. Selanjutnya itu pembentukan. Proses ini dilanjutkan dengan proses sizing dan pewarnaan untuk menghasilkan spesifikasi kertas yang diinginkan. Sizing dilakukan untuk meningkatkan kehalusan permukaan kertas. Pada saat pewarnaan ditambahkan pigmen, pewarna, dan bahan pengisi. Proses dilanjutkan dengan pembentukan lembaran kertas yang dimulai pada headbox di mana serat basah ditambahkan pada saringan berjalan. Selanjutnya yaitu untuk proses kelima, pengepresan. Lembaran kertas kering dihasilkan dengan cara mengepres lembaran di antara silinder pada kalender stack.
Untuk proses calendar stack ini tahap akhir dari proses pembuatan kertas dilakukan pada calendar stack ini, yang terdiri dari beberapa pasangan silinder dengan jarak tertentu untuk mengontrol ketebalan dan kehalusan hasil akhir dari kertas. Terakhir itu pulp reel. Bagian ini merupakan tahap akhir dari proses pembuatan kertas, yaitu pemotongan kertas dari gulungannya. Pada bagian ini, kertas yang digulung dalam gulungan besar dibelah pada ketebalan diinginkan, dipotong menjadi lembaran, kemudian dirapikan, kemudian dikemas. Baiklah, selanjutnya mengenai penanganan limbah. Yang pertama itu untuk penanganan limbah ini, yang pertama itu penanganan limbah primer. Penanganan limbah primer bertujuan untuk membuang bahan-bahan padatan yang mengendap. Pengolahan primer ini dapat menghilangkan sebagian BOD dan padatan tersuspensi, serta bagian komponen organik lainnya. Untuk pengolahan primer, pada dasarnya ini terdiri dari tahap-tahap untuk memisahkan air dari limbah padatan dengan membiarkan padatan tersebut mengendap atau memisahkan bagian-bagian padatan yang mengapung. Yang kedua itu pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder limbah cair merupakan proses dekomposisi bahan-bahan padatan secara biologis. Ada dua proses pengolahan sekunder, yaitu penyaringan trickle dan lumpur aktif. Penyaringan trickle ini menggunakan lapisan batu dan kerikil, di mana limbah cairnya itu dialirkan melalui lapisan ini secara lambat. Dengan bantuan bakteri yang berkembang pada batu dan kerikil akan mengkonsumsi sebagian besar bahan-bahan organik. Kedua itu lumpur aktif. Kecepatan aktivitas bakteri dapat ditingkatkan dengan cara memasukkan udara dan lumpur mengandung bakteri ke dalam tangki sehingga lebih banyak mengalami kontak dengan limbah cair yang telah diolah pada proses pengolahan primer. Yang ketiga itu pengolahan tersier. Pengolahan tersier ini berbeda dari pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Memang pada pengolahan primer dan sekunder ini dapat menurunkan BOD air dan menghilangkan bakteri yang berbahaya. Namun pada pengolahan tersier juga sama demikian dengan pengolahan primer, pengolahan sekunder. Namun pengolahan tersier ini juga dapat menghilangkan komponen organik dan anorganik terlarut. Makanya perlu dilengkapi pengolahan limbah ini dengan pengolahan tersier. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.